kita harus segera mengerjakan justru pada saat itu. Karena kalau tidak pasti akan turun teman-teman sekalian. Dan dalam mengerjakan ketaatan sering kita bahasakan ini, usahakan agar selalu diikuti dengan paksaan tanda kutip, yang memaksa diri di sini untuk mengerjakannya. Karena kalau tidak paksa tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik tentunya. Teman-teman sekalian, yang ke-8 ini adalah sesuatu yang mungkin dialami oleh semua atau hampir setiap orang, yaitu futur. Ya. Dan futur artinya dia menjauhi agama setelah awalnya beragama. Malah arti kata berkurang dari sisi keimanan. Penulis mengatakan futur ini mungkin terjadi, tetapi kalau futur itu terus menerus, dalam arti kata pada saat seseorang itu melemah imannya dan dia biarkan dia dalam kondisi lemah itu, maka di sini akan menghancurkan atau menghilangkan keimanan dari hatinya. Kata beliau, futur memiliki dua arti, yaitu pertama terhenti setelah melakukan terus-menerus dan berdiam setelah bergerak. Yang kedua, malas atau dalam kurung jemu atau menunda-nunda atau lamban setelah semangat dan bersungguh-sungguh. Itu dari sisi etimologinya. Ya, dari sisi etimologinya seperti itu kurang lebih maknanya. Kalau kita simpulkan yaitu orang yang tadinya bergerak terus tiba-tiba berhenti, ya, aktif kemudian berhenti, atau memang munculnya rasa malas dan menunda-nunda serta lamban setelah tadinya semangat mengerjakan secara bersungguh-sungguh. Dengan demikian futur itu terbagi menjadi dua, yaitu malas dan terhenti. Malas akan selalu menimpa manusia dan dalam kondisi manusia sudah pasti akan mengalami kemalasan. Akan tetapi hal itu tidak selalu menyertai orang yang beriman. Karena seorang mukmin tidak akan rela jika dirinya berdiam tanpa pekerjaan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah dari sikap malas atau sifat malas. Dan dalam doanya beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari semua sifat lemah, dari setiap sifat lemah dan juga malas. Sedang yang dimaksud dengan berhenti atau tidak aktif adalah terhentinya seseorang dari bekerja. Sikap futur atau rasa jenuh dan jemuh dan jenuh yang sewaktu-waktu menimpa diri seorang ahli ibadah, karena sungguhnya setiap pekerjaan pasti menimbulkan kejenuhan. Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat syiratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu memiliki masa semangat dan keseriusan. Ya, dalam setiap kegiatan, apakah itu aktivitas dunia ataupun ibadah. Dan setiap semangat dan keseriusan itu memiliki batas waktu. Maka barang siapa yang batas waktunya pada sunnahku, artinya pada saat terjadi futurnya, lagi turun keimanannya, turun semangatnya, dia tetap berada di sunnah Nabi SAW walaupun ibadahnya tidak semaksimal waktu dia lagi semangat-semangat, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang pada saat kejenuhannya datang mengalihkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Ada riwayat Ahmad dalam Musnad dan Ibnu Hibban juga dalam Sahihnya. Teman-teman sekalian, kita coba menyebutkan dulu tentang masalah futur ini yang merupakan sebab lemahnya iman, dan dia juga sendiri punya sebab-sebab. Yang pertama tentu apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Memang ada titik klimaks di mana kita kalau mengerjakan sebuah aktivitas rutin, kalau itu aja terus monoton akan muncul kejenuhan. Maka ini bisa terjadi. Tetapi barang siapa yang pada saat dia lagi jenuh, misal dia sudah mengerjakan sholat malam 10 tahun, dia rutin aja mengerjakan itu, maka bisa saja pada satu waktu, satu hari dia malas, dia jenuh. Syaitan menggoda dia. Di saat itu justru sebenarnya dia harus mempertahankan walaupun dia tidak sehusyuk sebelumnya. Maka siapa yang berada di atas sunnah seperti itu, tetap dia mengerjakan, tidak meninggalkannya, maka secara otomatis dia pasti akan mendapatkan petunjuk. Ya. Dan nanti imannya akan naik lagi. Seperti itulah. Dan dalam sebuah pepatah bahasa Arab dikatakan, likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Setiap segala sesuatu itu mulai sempurna, maka pasti akan berkurang. Tapi dia bisa naik lagi, bahkan bisa lebih besar. Ya, volume naiknya dibandingkan yang awal. Tapi ada masa di mana dia turun. Ada saatnya orang jenuh.
Makanya kita butuh istirahat. Ada variasi kehidupan. Ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita ya beribadah dan seterusnya. Jadi orang juga akan jenuh kalau dia baca Quran dari pagi sampai 24 jam. Al-Quran aja, dia nggak mengejar yang lain. Tapi kan kalau dia variasikan dengan cara membaca zikir, dengan cara sholat duha, dengan cara silaturahim keluarga, dengan cara mendengarkan majelis ilmu, dengan cara jenguk orang sakit, dengan cara membantu orang-orang yang susah dan seterusnya. Variasi ini nanti akan mengobati kejenuhan yang pertama tadi, yang kita sebutkan atau sebab pertama, yaitu sampai pada tingkat ya di mana dia sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi, terus tiba-tiba akan turun. Tapi itu tidak akan drastis insya Allah selama dia berada atas sunnah Nabi SAW. Tapi siapa yang biarkan pada saat dia lemas atau dia malas, dia turun, drop, maka sulit sekali untuk dia naik. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau tidak di atas sunnahku, dia tidak pertahankan apa yang sedang dia kerjakan, maka akan hancur dan binasalah dia. Sebab yang kedua, tentu di sini yang sebab pertama ini teman-teman bisa kita obati ya dengan memvariasikan ibadah tadi saya bilang. Memvariasikan ibadah ya. Karena dengan memvariasikan ibadah, contoh misalnya doa iftitah. Kan cukup banyak yang dinukil dari Nabi SAW. Maka kalau seseorang dia berusaha untuk bisa memvariasikan di sholat ini, dia baca iftitah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib misalnya. Di sholat yang selanjutnya atau 2-3 hari setelah itu dia baca lagi yang lain, gitu kan? Dia baca iftitah yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, banyak sekali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, diulangi beberapa kali. Dan yang seterusnya, gitu kan. Juga ada ragam doa ruku. Hari ini mungkin dia baca, atau pada saatnya dia baca Subhana Rabbil Azim. Mungkin setelahnya dia baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Mungkin setelahnya dia baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Mungkin setelahnya dia baca Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azamah. Mungkin setelahnya dia baca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini kan dia ragamkan. Ini akan menghilangkan kejenuhan atau minimal pada saat turun dia tidak akan drop biidznillah. Yang kedua, yang menjadi penyebab terjadinya futur itu karena hati seseorang masih bercabang antara dunia dan akhirat. Jadi dia menyeimbangkan itu. Dunia dia maksimal, akhirat pasti akan luput dengan dia. Tapi kalau seseorang memilih salah satunya, misalnya dia pilih akhirat, maka dunianya pasti akan ikut dengan itu. Tapi bukan menjadi target utama, sehingga apapun yang hilang dari dunia akan tidak ada masalah. Makanya hati seseorang supaya dia tidak mudah futur harus betul-betul terfokus kepada akhirat. Sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia, targetnya dia akan panen di akhirat. Dia selalu mau bantu orang, dia selalu mendahulukan orang lain dan seterusnya supaya nanti di akhirat dia akan maksimal. Seperti itulah. Ini salah satu sebab. Sebab yang selanjutnya yang ketiga adalah malasnya seseorang menambah pengetahuan ilmu agamanya. Sehingga dia terus saja berada dalam posisi yang sama. Dan merasa dirinya sudah pintar. Apalagi sampai menganggap remeh orang lain. Sebab yang keempat, penganggap remehan terhadap amal soleh. Jadi dia, cuma sedekah. Misalnya dia suka sedekah. Lalu kemudian ada proyek sedekah tapi kecil. Nah sudahlah, saya nggak mau, saya tunggu aja yang besar. Padahal sebenarnya dia tidak tahu mungkin itu amal terakhirnya dia. Harusnya dia berusaha untuk mengerjakan semua kesempatan yang ada. Pada saat kesempatan besar ada, dia kerjakan. Pada saat kesempatan kecil ada, dia juga kerjakan. Seperti itulah. Sebab yang kelima dari futur itu sendiri, pergaulan yang ada dan lingkungan. Di mana dia sudah baik ibadahnya. Tapi dia masih buka komunikasi dengan teman-teman SMA-nya, dengan teman-temannya secara umum, tapi fasik kalau laki-laki dan fasik kalau perempuan. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah lingkungan ini seperti atau keadaan teman-temannya ini akan bentrok dengan jiwanya dia. Ya. Setiap saat selalu berantem, gitu kan.
berkecamuk dalam jiwanya. Maka bisa saja kalau dia kuat secara iman, ya, dia bisa pertahankan. Kalau tidak, maka dia imannya akan dikalahkan ya, oleh lingkungan yang ada. Oleh karena itu kita tidak boleh membuka pintu itu sama sekali. Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang bodoh, mereka mengatakan sudah terserah saja. Salama. Seperti itulah. Kemudian kata penulis, hati manusia selalu memiliki keadaan maju dan mundur. Ketika seseorang yang bersikap konsisten atau istiqamah mengalami malas atau jenuh, maka hal itu merupakan suatu yang alami dan biasa. Akan tetapi bahaya besar akan terjadi jika sifat malas dan jemu itu terus berkepanjangan. Apalagi sampai taraf meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Dan banyak meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi seperti ini dapat menyebabkan kelemahan. Dan kadang futur itu sendiri atau jauh dari tingkat semangat ya, mengerjakan sebuah jenis ibadah kalau langsung kita masuk makna istilahnya atau terminologinya ya. Dan kadang futur itu meningkat sampai ke taraf tidak aktif sama sekali. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan seseorang terlanda sifat futur. Ini kata penulisnya. Kalau tadi yang saya sebutkan itu dari saya tentunya. Yang pertama, berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Sikap ini merupakan suatu sikap tercela. Sebab agama adalah ringan dan mudah. Semakin seseorang mempersulit agamanya, maka akan dipersulit oleh agama. Agama ini kokoh dan kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan beragama adalah perlu. Karena kita adalah umat pertengahan atau sederhana. Yaitu umat yang penuh rahmat. Barang siapa yang hendak mengetahui hal itu, maka hendaklah yang membaca sejarah hidup manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim dalam arti kata sini, berlebihan. Ya. Misal dia tidak mau tidur, maunya hanya sholat aja semalam suntuk. Dia tidak mau buka puasa, lewat maghrib biar sampai besok nggak masalah. Dia tidak mau menikah sama wanita. Dianggap pergaulan dengan wanita itu malah jauh dari agama. Ini pernah terjadi. Di zaman Nabi SAW ada 3 orang sahabat lakukan itu. Mereka merasa semua ibadah yang Nabi SAW sampaikan sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Maka apa yang terjadi? Mereka pun sepakat. Tiga-tiganya untuk mendatangi rumah Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW lagi tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada ummahatil mu'minin. Mereka bertanya sambil mereka mengatakan, apa yang Nabi SAW kerjakan kalau di rumah? Maka kebetulan waktu itu Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya, maka beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW kalau di rumah mengerjakan apa yang seseorang laki-laki di antara kalian kerjakan di rumahnya. Artinya dia bantu kadang-kadang istrinya, ya kadang-kadang dia menyelesaikan hajatnya sendiri, bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendalnya sendiri yang putus. Maka mereka bertiga ini pulang, seakan-akan mereka berharap ada informasi yang lebih besar daripada itu. Mereka pun masuk masjid, lalu mereka semua tiga-tiga berikrar. Didengar oleh sahabat yang lain. Yang pertama mengatakan, saya mulai sekarang akan selalu sholat malam tidak mau tidur. Dan tidurnya pagi-pagi atau siang hari. Tidak mau tidur sama sekali malam. Yang kedua, mengatakan mulai sekarang saya akan berpuasa dan tidak mau buka puasa. Pokoknya kalau saya sebentar ini, seperti maghrib sebentar lagi tiba insya Allah, semoga Allah mudahkan. Maka dia tidak mau buka puasa, dia tunggu besok, tahan sampai 2 hari. Jadi yang lain yang orang tidak lakukan. Kemudian yang ketiga mengatakan, yang ketiga saya tidak mau nikah, saya nggak mau nikahi wanita. Saya mau beribadah saja. Dianggap pernikahan itu bukan ibadah. Maka Nabi SAW mendengar hal tersebut, beliau naik atas mimbar, kemudian beliau SAW memuji Allah, membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya berita begitu dan begitu. Ketahuilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku tidur di malam hari juga aku sholat. Aku puasa dan aku buka puasa dan aku menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya kita boleh di sini memaksakan diri untuk ibadah, tapi jangan sampai berlebihan sehingga tidak lagi memberikan hak tubuh misalnya, keluarga misalnya dan seterusnya. Kita juga sudah tahu kisah Abu Darda
sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, beliau pada saat Salman Al-Farsi datang ke rumahnya, kemudian Abu Darda lagi tidak ada. Salman Al-Farsi sepintas melihat Ummu Darda terlintas begitu, tidak ada. Enggak seperti orang yang merawat dirinya. Rumahnya pun begitu. Maka Salman mengatakan, ada apa wahai Ummu Darda? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak butuh lagi sama aku. Setiap hari dia puasa, tidak pernah buka puasa. Jadi tidak pernah ada hari dia tidak puasa, dan kalau malam dia selalu sholat malam. Pokoknya masuk rumah, ngobrol aja sama istrinya sebentar. Ya, istrinya tidur, dia sholat dari malam sampai pagi. Dari habis Isya sampai subuh. Ya, semalam suntuk istrinya tidur sendiri. Pagi dia puasa. Puasa itu tidak boleh berhubungan biologis, batal puasanya. Terus begitu tiap hari. Maka Salman Al-Farsi mencari Abu Darda lalu mengatakan, saya mau nginap di rumah. Baiklah, silakan, kata Abu Darda. Nginaplah. Ya. Pada saat selesai makan malam bersama, Abu Darda selaku pemilik rumah coba untuk mengerjakan rutinitasnya, yaitu dengan dia keluar dari kamarnya ingin sholat. Salman radhiyallahu anhu majma'in menunggu depan pintu kamar, tepatnya di ruang tamunya, gitu kan. Mau apa kau Abu Darda? Kata dia, saya mau sholat. Kata dia, masuk dulu, berikan hak istrimu dulu. Maka masuk Abu Darda di awal malam. Di seperempat malam, ya kita mungkin jam 11-an malam itu, dia keluar lagi. Kata Salman, mau apa kamu? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuk berikan dulu hak istrimu. Maka dia masuk lagi. Yang ketiga, dia keluar di sepertiga malam, di waktu ketiga maksud saya. Maka dia keluar, Salman mengatakan, sekarang sholatlah sepuasmu. Sholatlah. Habis sholat subuh, seperti biasa tentunya, Abu Darda niat puasa, dia sholat ke masjid bersama Abu Salman, ikut bersama Nabi SAW, lalu pulang ke rumah. Karena Salman tamu, maka Abu Darda menyuruh istrinya Abu Darda menyiapkan sarapan. Disiapkanlah sarapan tersebut. Kemudian Salman waktu dipersilakan makan, Abu Darda bertanya, kenapa kau nggak makan? Dia bilang, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormati. Sementara kau sedang puasa sunnah, batallah. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Setelah itu rupanya dia terganggu. Dia mengatakan, saya akan laporkan ini kepada Nabi SAW. Maksudnya kok bisa sholat malam saya berkurang waktunya, plus lagi saya harus batalkan puasa sunnah saya hanya kena hormati tamu. Maka Salman pun ikut bersama Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in menuju ke Nabi SAW, dan ternyata Nabi pun membenarkan Salman sambil mengatakan, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Nasihati Abu Darda radhiyallahu anhu, berikanlah segala sesuatu haknya, kata Nabi SAW. Dan ini semua tidak boleh kita anggap remeh, kita harus bisa membagi semua itu, karena itu sebab daripada futur itu sendiri. Kemudian yang kedua, kata beliau penulis ini, berlebihan dalam melakukan hal-hal mubah, yaitu dalam hal makan, minum, berpakaian, berkendaraan. Setiap kali manusia melampaui batas dalam melakukan suatu perbuatan mubah, maka ia telah kehilangan nikmat ketaatan. Karena orang yang melampaui batas dalam hal makan, minum, berpakaian, dan berkendaraan, serta perbuatan mubah lainnya, maka ia akan terserang wabah penyakit malas. Dan ia merasa berat dalam melaksanakan ketaatan, di mana semua hal itu akan menyebabkan futur atau dalam kurung lemah semangat. Syaqiq Al-Balkhi berkata, ibadah adalah pekerjaan, kedainya adalah khalwah atau menyendiri, dan alatnya adalah rasa lapar. Jadi ada orang-orang teman-teman sekalian, dalam hal mubah ini kita ambil contoh tidur misalnya, sangat berlebihan. Bahkan dalam seharian mungkin bisa sampai 14-15 jam dia tidur. Malam hari 8 jam, pagi hari tidur, siang hari tidur, gitu kan. Ini semua berlebih-lebihan dalam masalah tidur. Kita sudah tahu secara medis pun kesehatan mungkin normalnya adalah 8 jam. Jadi sepertiga dari waktu Anda dalam seharian. Harusnya begitu. Makan dan minum juga begitu, walaupun mubah. Walaupun kita makan halal, tapi jangan berlebihan. Ada orang dari kuliner ini ke kuliner itu, dari makan ini ke makan itu. Dan ini sudah saya jelaskan juga pada saat kita membedah buku Risalah Puasa Nabi SAW. Kita temukan ternyata mereka tidak memahami esensi daripada buka puasa.
Buka puasa teman-teman tanda kurung bukan ajang untuk balas dendam. Tetapi dia adalah waktu untuk menjalankan sunnah Nabi SAW berbuka. Makanya Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab atau kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering. Kalau tidak ada baru air putih. Ya. Supaya tidak kaget dulu. Begitu juga dengan berpakaian. Menggunakan perhiasan yang Allah bolehkan lah ya. Biasanya ada orang subhanallah pakai pakaian terlalu berlebihan. Saya pernah masuk di satu toko, sebuah jaket biasa, puluhan juta bahkan ratusan juta harganya. Saya pernah juga itu hari umroh plus Turki masuk ke toko-toko, luar biasa harga-harga pakaian. Tidak sampai ratusan juta. Saya nggak tahu gitu loh. Kenapa harus beli walaupun bagus? Ini kan sudah berlebihan. Kalau orang membeli merek-merek yang bagus, iya. Tapi kan tidak harus memaksakan diri membeli sampai ratusan juta misalnya. Atau puluhan juta. Mungkin dia bisa beli yang lebih murah dari itu. Sisa uangnya disedekahkan kepada dia fakir miskin. Mungkin baju dia satu tuh, kalau puluhan juta bisa membeli mungkin satu kontainer baju yang bisa dibagikan kepada orang miskin misalnya. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah dan lebih suka hidup menyendiri. Sesungguhnya serigala akan memangsa domba yang menyendiri. Setiap kali manusia hidup menyendiri dan meninggalkan saudara-saudaranya, maka dia akan mengalami futur. Karena sesungguhnya manusia akan lemah semangat bila hidup menyendiri dan penuh gairah bila hidup bersama saudara-saudaranya. Sesungguhnya perjalanan hidup ini berat, membutuhkan pembaharuan, semangat baru dan mengasah kemauan. Dan hal ini tidak mungkin didapati manusia kecuali dengan hidup bersahabat serta berjamaah yang tulus. Jika seseorang yang bersikap konsisten atau multazim, ya, istiqomah, terus menjauhi saudara-saudaranya, maka dirinya tidak akan selamat dari keputusasaan, kepenatan dan juga kebosanan. Ini yang sering kita tekankan teman-teman sekalian, selalu bentuk komunitas. Karena di satu komunitas itu, kita bicara komunitas baik saja ya, komunitas buruk itu sudah tidak perlu dibahas gitu. Nah, memang seharusnya kita tinggalkan. Tapi komunitas baik ini, ya, kalau teman-teman tidak membentuk komunitas itu, tidak berusaha bergabung dengan mereka, orang-orang baik ini, maka kita akan jenuh. Karena kita merasa diri kita sendirian. Ternyata di luar sana, selain kita sholat malam juga ada orang sholat malam kok. Selain kita makan halal, minum halal, kita menikah juga ada orang di sana. Orang suka dukanya mendidik anak juga ada orang yang melakukan itu. Jadi berbaurnya kita ini saling berbagi pengalaman akan mengurangi bahkan bisa menjauhkan kita dari futur tadi. Yang keempat, minimnya ketaatan. Seperti jarang melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Malas melaksanakan sholat. Tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat sholat. Menyanyiakan waktu dan menjauhi membaca Al-Quran. Sedangkan cara mengatasi semua hal itu adalah dengan melaksanakan kedua hal di bawah ini. Yaitu yang pertama, tidak berlebihan dan melampaui malas atau batas agama. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar yang bisa menyebabkan futur itu sendiri datang. Futur itu sendiri datang. Khusus untuk poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu enggannya hidup berjamaah dan juga minimnya ketaatan, ini saling berkaitan satu sama yang lain. Karena kalau kita bentuk komunitas saleh, kita bergabung sama orang-orang yang rajin ibadah, laki-laki sama laki-laki soleh dan soleh, perempuan soleha dengan soleha tentunya, karena berbaunya laki-laki perempuan dikhawatirkan apalagi kalau berduaan bisa khalwat. Kita bicara secara global saja antara sesama jenis. Ini akan membantu kita untuk semangat melakukan sholat. Kan beda. Saya kalau jalan pakai baju koko misalnya, sendirian, di komunitas atau di masyarakat jalannya orang mungkin tidak pakai baju koko, beda percaya diri saya dengan kalau saya berjalan dengan dua orang saudara saya. Sama-sama pakai baju koko dan kopiah misalnya. Kalau 3 orang, kalau 4 orang, kalau 5 orang, makin banyak komunitas, maka kita makin percaya diri. Seperti itulah. Baik dalam mempertahankan atau istiqomah dalam ketaatan yang kita lakukan, ataupun kita meninggalkan kemaksiatan. Begitu juga kita komitmen untuk terus mengulang-ulangi ketaatan tersebut. Bahkan kita bisa atau bisa terjadi tanda kutip persaingan positif, ya, agar kita bisa bersaing positif. Kalau teman kita sudah sholat misalnya 20 rakaat sholat tarawih, kita masih baru 8, kita berusaha untuk bisa mengerjakan seperti dia. Contoh misalnya, ya. Begitu juga dengan
minimnya ketaatan ini sangat berpengaruh tadi saya bilang. Karena kalau Anda sendirian, pasti akan muncul itu. Rasa malas sekali untuk ibadah. Dan saya juga sudah berbagi kemarin teman-teman sekalian, kalau seandainya teman-teman muncul sebuah rasa malas, baik itu memang dari sifat bawaan kita, ya karena kejenuhan, atau memang ditunggangi oleh syaitan untuk membuat kita tidak mau mengerjakan ketaatan. Maka saran saya pada saat itu justru Anda mengerjakannya. Misal wudu sebelum tidur, malasnya ke kamar mandi misalnya. Enggak, kita berdiri dan kita wudu. Pada saat itu kita lakukan. Karena pada saat itu Anda seperti lagi diikat lehernya pakai tali kekangan oleh musuh, yaitu syaitan. Dan dia mau berusaha untuk mengontrol kita, sehingga setiap kali kita mau kerjakan ibadah, leher kita ditarik sama dia. Nah caranya gimana? Lepaskan tali kekangan itu. Lepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan mengerjakan ketaatan tadi. Jadi waktu duha nih, sudah jam 8 pagi kayaknya saya mau sholat duha. Tapi malas rasanya. Gitu kan. Enggak, pada saat itu langsung bangun, berdiri, semangat, kerjakan. Ya, lagi malas sedekah, malas baca Quran, malas berzikir, semuanya kita harus segera mengerjakan justru pada saat itu. Karena kalau tidak pasti akan turun teman-teman sekalian. Dan dalam mengerjakan ketaatan sering kita bahasakan ini, usahakan agar selalu diikuti dengan paksaan tanda kutip, yang memaksa diri di sini untuk mengerjakannya. Karena kalau tidak paksa tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik tentunya.